Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1481. Penghakiman. Yang Mulia Long, jangan katakan itu. Ada orang berpangkat tinggi di ibu kota kekaisaran ini, tetapi apakah mereka memenuhi syarat untuk menghakimimu? Kepeng Tao sedikit marah. Tapi mereka hanya ingin menilai, dan sepertinya saya tidak bisa melakukannya jika saya tidak pergi. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Tuan Longzun, selama kamu tidak ingin pergi, kamu bisa tinggal di provinsi Jiangnan. Kepeng Tao mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Bukankah itu membuatmu kesulitan? Long Zaitian tersenyum kecut. Tuan Longzun, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melakukan sesuatu untuk Anda. Anda harus tahu bahwa tanpa Anda, Provinsi Jiangnan akan hancur. Semua orang di Provinsi Jiangnan mengingat kebaikan Anda. Mereka juga harus memahami saya hari ini. Keputusan itu yang kami buat adalah selama Tuan Long bersedia tinggal, Provinsi Jiangnan kami akan mencurahkan semua upaya kami untuk melindungi Tuan Long. Saat Kepeng Tao berbicara, dia sedikit bersemangat. Saya sangat berterima kasih kepada gubernur ke atas kebaikannya, tetapi ada beberapa hal yang harus saya selesaikan di ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, saya pasti akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Bahkan jika tidak ada trik seperti di Chongyuan, aku akan tetap pergi. Long Zaitian tersenyum, dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Kepeng Tao, setidaknya orang ini memiliki perasaan benar dan salah, dan memiliki karakter yang kuat. Karena ini masalahnya, saya punya proposal. Nyatanya, Provinsi Jiangnan juga memiliki beberapa master. Provinsi kami di Daxia sebenarnya memiliki angkatan bersenjata tertentu. Faktanya, saya juga telah beroperasi di daerah ini selama bertahun-tahun. Bawahan saya juga memiliki sekelompok master yang tidak lemah. Yang Mulia Longzun dapat membawa kelompok master ini ke ibu kota kekaisaran. Kepeng Tao memikirkannya, dan sepertinya telah membuat beberapa keputusan penting. Itu tidak perlu, jangan khawatir, jika mereka ingin melakukan sesuatu padaku, aku khawatir mereka harus memikirkannya. Lagi pula, aku, Long Zaitian, bukan terong lunak yang bisa diremas semua orang. Apalagi, aku sudah membuat persiapan yang lengkap. Karena orang lain akan melakukan sesuatu padaku, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Long Zaitian tersenyum. Tuan Long, saya masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Meskipun sekarang agak dingin di luar, bisakah Tuan Long keluar agar kita dapat berbicara? Kepeng Tao melawan naga itu lagi. Tentu saja Anda bisa. Long Zaitian langsung setuju. Jika kalian berdua ingin keluar, maka aku akan tinggal di sini. Chen Xiangtian berkata kepada keduanya, dia sepertinya tidak bisa masuk ke tengah percakapan mereka. Direktur Chen, kamu bisa beristirahat di sini. Kepeng Tao mengangguk dan berkata, dia pergi dengan Long Zaitian. Nah, Nona Gu, apakah Anda punya sisa makanan di sini? Saya bahkan belum makan saat ini. Kesengshu ini mengejutkan saya. Chen Xiangtian menyentuh perutnya, merasa sedikit malu. Direktur Chen, kamu belum makan, kan? Aku memanggil ibu untuk menghangatkan makanan untukmu. Tunggu sebentar. Ketika Gu Qinglian sadar, dia menjawab. Terima kasih. Chen Xiangtian berterima kasih padanya. Seperti yang dikatakan Gu Qinglian, dia naik ke atas. Pada saat ini, Li Ping sedang menunggu Long Xiaoxi untuk mandi. Bu, Direktur Chen belum makan, serahkan ini padaku, kamu ambilkan dia makanan. Gu Qinglian bertanya ragu-ragu. Anak itu akan diserahkan kepadamu, dan aku akan turun sekarang. Li Ping mendengar kata-kata itu, setuju, lalu turun. Saat ini, Kepeng Tao dan Long Zaitian berjalan keluar, dan ada penjaga Kepeng Tao di luar, pada dasarnya kemanapun Kepeng Tao pergi, penjaga pergi. Kamu tidak harus mengikutiku, aku bersama Long Zun, tidak akan ada bahaya. Kepeng Tao memberi perintah. Ya. Ketika para penjaga mendengar ini, mereka semua bubar. Gubernur secara khusus meminta saya untuk keluar. Apakah ada sesuatu yang istimewa? Long Zaitian bertanya. Tuan, Long Zun, saya datang ke sini kali ini dengan misi lain. Kepeng Tao berbicara dengan ketulusan dan ketulusan. Oh, misi apa lagi? Long Zaitian sedikit mengernyit, sedikit penasaran. Tuan Long Zun, tidakkah Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang diharapkan dari semua orang di Daxia? Kepeng Tao bertanya balik. Gubernur apakah harapan populer itu penting? Jadi apa, saya hanya ingin menjalani kehidupan yang damai.
Saya seorang pria dengan keluarga. Saya pikir saya akan mencurahkan lebih banyak waktu dan energi untuk keluarga saya di kehidupan masa depan saya. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Tuan Long, ide Anda mungkin tidak mungkin menjadi kenyataan. Tuan Long, Anda harus tahu apa maksud Anda bagi Daxia. Apa maksud Anda bagi orang-orang di Daxia? Apa maksud Anda bagi di Zongyuan dan ngengat-ngengat di ibu kota? Ekspresi Kepengtau serius dan otentik. Apakah tidak masalah jika aku hanya ingin hidup damai? Long Zaitian mencibir. Bagi orang-orang di Daxia, Anda adalah harapan semua orang dan santo pelindung mereka. Bagi ibu kota kekaisaran, bagi ngengat di ibu kota kekaisaran, Anda adalah ancaman, ancaman besar. Jadi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda tidak dapat dibatalkan. Mata Kepengtau cukup tajam. Jadi apa? Apakah ada seseorang yang memaksaku melakukan sesuatu yang tidak ingin kulakukan? Long Zaitian bertanya balik. Tidak ada yang bisa memaksamu. Tapi situasinya akan memaksamu, dan situasinya akan membuatmu melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan. Aku berbicara dengan pangeran beberapa hari yang lalu. Saat berbicara tentangmu, dia memberitahuku 8 kata. Kepengtau melanjutkan. 8 karakter yang mana? Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit. Pemberontakan Chen Qiao, jubah kuning ditambahkan. Awalnya Song Taizu bersedia melakukan ini, tetapi kamu tidak mau melakukannya, tetapi hasil akhirnya sama. Beberapa hal, apakah kamu bersedia melakukannya atau tidak, kamu harus melakukannya. Kepengtau berbicara dengan dingin. Era apa sekarang, dan kamu masih memainkan hal yang sama 1000 tahun yang lalu. Long Zaitian tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Waktu telah berubah, tetapi rutinitas belum. Kepengtau melanjutkan. Kamu bilang ada tugas lain untukku, apa tugas spesifiknya? Long Zaitian bertanya. 21 provinsi di selatan bersedia bergabung dengan Long Zun. Selama Long Zun mengucapkan sepatah kata, kami akan mengikuti Long Zun. Kami hanya membutuhkan sikapmu, dan kami membutuhkan kata-katamu. Kepengtau menatap Long Zaitian, dan berkata lagi. Sikap apa, kata-kata apa? Long Zaitian bertanya. Tuan Long Zun, apakah menurut Anda ibu kota kekaisaran saat ini cukup untuk memimpin 47 provinsi di Daxia? Kepengtau bertanya. Kamu harus menanyakan pertanyaan ini kepada Di Zongyuan. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Tanya Di Chongyuan, percuma bertanya pada Di Chongyuan. Kami hanya ingin tahu pendapatmu, Long Zun. Kepengtau menggelengkan kepalanya. Di tanah Kyushu, hati orang berserakan. Babi dan anjing tinggal di kuil, dan Zongliang ditinggalkan di hutan belantara. Itu tidak cukup. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Kepengtau, atas nama 21 provinsi di selatan, mohon Tuan Long untuk menggantikannya. Mendengar kata-kata ini, Kepengtau berjalan ke Long Zaitian dan berlutut. Bab 1482. Melihat situasi ini, Long Zaitian tersenyum kecut di wajahnya. Kesengshu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bicarakan? Long Zaitian tersenyum kecut. Yang mulia Long, Anda adalah apa yang diharapkan semua orang dan apa yang dicita-citakan orang. Dalam perang perbatasan selatan, 21 provinsi kami di selatan semuanya dilindungi oleh Anda. Bandit timur menyerbu selatan Daxia, membabi buta, dan mengganggu kedamaian. Ibu kota kekaisaran mereka belum mengirim satu tentara pun, mereka belum menghasilkan 1 inci pun jasa, tetapi sekarang mereka ingin menghakimi Long Zun. Apakah mereka tidak takut hukum surga? Long Zun, jika Anda tidak melakukannya sekarang, mengapa kamu masih menunggu? Kepengtau mengucapkan kata-kata ini, karena dia sedikit bersemangat, sehingga tubuhnya sedikit gemetar. Saya tidak peduli dengan kekuasaan, saya hanya ingin menjalani kehidupan orang biasa. Apalagi masih banyak hal yang harus saya lakukan. Sebelum itu, saya tidak ingin terlibat dalam hal lain. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menghela nafas panjang. Tuan Long. Kepengtau tidak tahu harus berkata apa, atau bagaimana membujuk Long Zaitian. Berhenti bicara. Bangun. Tidak baik dilihat orang lain sambil berlutut seperti ini. Lagi pula, kamu sudah tua. Aku orang biasa, bagaimana aku bisa menanggung hadiah besarmu? Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Tuanku, Long Zun, tolong pertimbangkan baik-baik. Kepengtau berdiri dan berkata lagi. Yang paling penting saat ini adalah menangani beberapa urusan saya sendiri. Long Zaitian masih bertahan. Ngomong-ngomong, Tuan Long, ini adalah sikap dari 21 provinsi selatan saya. Sebenarnya,
sebelum saya datang, saya telah memperkirakan akan ditolak. Namun, saya tetap datang. Saya datang ke sini untuk bertanya kepada Tuan Long itu menunjukkan sikap 21 provinsi selatan kami. Kepengtau berbicara dengan ketulusan dan ketulusan. Aku sudah tahu sikapmu. Long Zaitian berkata dengan tenang. Dalam hal ini, Long Zun, apakah kamu ingin aku mengatur urusan keamanan agar kamu pergi ke ibu kota kekaisaran? Setidaknya urusan keamanan di kota Linjiang, aku bisa mengaturnya sekarang. Kepengtau berpikir sejenak, lalu bertanya lagi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku. Jika kamu harus melakukan sesuatu, tolong lindungi keluargaku. Long Zaitian berhenti, lalu berkata. Jangan khawatir, Tuan Long. Para ahli di pihak saya diam-diam akan melindungi keluarga Tuan Long. Jangan khawatir tentang itu. Kata Kepengtau dengan percaya diri. Terima kasih. Long Zaitian mengucapkan terima kasih. Kata-kata Tuan Long Zun terlalu sopan. Ada hal lain, yaitu, sekarang, semua orang tahu bahwa Long Zun telah pergi ke ibu kota kekaisaran, dan 47 provinsi kekaisaran Daxia memiliki sikap mereka sendiri. Mereka yang mendukung Long Zun, telah mengirim utusan khusus ke ibu kota kekaisaran untuk membantu berbicara atas nama Long Zun di depan di Zongyuan. Selain itu, semua identitas lainnya diam. Kepengtau melanjutkan. Seharusnya tidak ada gunanya. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Tidak ada gunanya, tapi setidaknya itu bisa memberi tekanan pada di Zongyuan agar mereka tidak berani bertindak gegabah. Kepengtau berarti sesuatu. Terima kasih atas kebaikanmu. Lagi pula, ini hanya masalah pribadiku. Aku benar-benar malu membuatmu khawatir. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan sopan. Kata-kata macam apa ini, Tuan Long? Setiap gerakan Tuan Long terkait dengan ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat. Kami mendukung Tuan Long karena kami tidak ingin kekaisaran kehilangan pilar seperti Anda. Bandit timur di selatan tidak dapat melihat ke utara selama 5 tahun. Jika mereka tahu jika ada kecelakaan Long Zun, saya jamin mereka akan segera kembali. Dongkol tidak berani main-main sekarang, dan yang mereka takuti adalah bukan Kaisar Zongyuan, tapi hanya kamu Long Zun. Kepengtau sedikit emosional. Kata-kata gubernur terlalu dibesar-besarkan. Aku hanya orang biasa, bahkan pendosa. Bagaimana Dongkol bisa takut padaku, takut padaku? Long Zaitian tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Berlebihan. Kurasa tidak. Selama Tuan Long masih hidup, Dongkol tidak akan berani bertindak gegabah. Selama Tuan Long ada di selatan, Dongkol tidak akan berani melihat ke utara selama 30 tahun. Kepengtau tampak serius. Gubernur terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Tentang urusan saya dan waktu perjalanan saya harap Anda tidak membicarakannya, jika tidak, itu dapat memengaruhi rencana perjalanan saya. Long Zaitian memberi peringatan lagi. Jangan khawatir, Long Zun, mulutku sangat rapat. Kepengtau menangkupkan tangannya dengan ekspresi hormat. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan Gubernur Long Zaitian bertanya. Sekarang sudah larut. Saya khawatir saya akan pergi sekarang. Ketika saya datang ke sini, banyak mata menatap saya. Saya khawatir mereka ingin saya mati. Dengan cara ini, mereka dapat mengirim seseorang akan datang untuk menggantikan saya. Kepengtau menghela nafas. Tuan masih memperhatikan keselamatan. Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk menjamin keselamatan pribadi Anda jika orang di luar tahu bahwa Anda sedang mendekati saya. Long Zaitian menatap Kepengtau dalam-dalam. Jangan khawatir, Long Zun. Aku, Kepengtau, telah beroperasi di Provinsi Jiangnan selama bertahun-tahun, jadi aku punya landasan. Jika mereka ingin menyerangku di wilayahku, mereka masih perlu mempertimbangkannya. Kata Kepengtau dengan percaya diri. Baguslah kalau begitu. Long Zaitian mengangguk. Tuan, Long Zun, aku akan membawamu kembali. Kepengtau berjalan di depan, sangat sopan. Dengan mengatakan itu, keduanya pergi ke villa. Pada saat ini, Chen Xiangtian telah menyelesaikan makan malamnya. Harus mengatakan bahwa makanan di rumah Long Zaitian masih sangat enak, bahkan jika itu adalah sisa makanan, itu tidak sebanding dengan makanan hotel bintang yang berantakan itu. Di kota Linjiang yang besar, saya khawatir tidak ada tempat di mana makanannya lebih enak dari Long Zaitian. Tuan Long, Gubernur Anda kembali. Melihat Long Zaitian dan Kepengtau masuk, Chen Xiangtian dengan cepat berdiri, sangat hormat. Bagi Chen Xiangtian, Long Zaitian dan Kepengtau adalah pria besar yang tak tertandingi. Xiao Chen, aku sudah bekerja keras untukmu hari ini.
Aku sudah selesai berbicara dengan Long Zun sekarang, jadi aku akan melanjutkan. Saat ini, Kepeng Tao berbicara lebih dulu. Gubernur Ke, biarkan aku mengantarmu. Kata Chen Xiangtian buru-buru. Tidak perlu. Kamu mungkin tidak aman jika tetap di sisiku. Situasi di Provinsi Jiangnan tidak sedamai kelihatannya di permukaan. Jika bukan karena situasi khusus hari ini, aku tidak akan mengganggumu. Kepeng Tao menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Chen Xiangtian menjawab, dan dia tahu betul bahwa Long Zaitian adalah orang yang berbahaya sekarang. Sekarang Kepeng Tao datang menemui Long Zaitian, dia secara alami akan menjadi sasaran orang luar, dan dia secara alami akan menjadi orang yang berbahaya. Kepeng Tao mengucapkan beberapa patah kata lagi, dengan sungguh-sungguh mengucapkan selamat tinggal kepada Long Zaitian, lalu pergi. Tuan Long, apa yang dikatakan Gubernur Kepeng Tao? Setelah Kepeng Tao pergi, Chen Xiangtian bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Bab 1483. Jika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu, tetapi mengetahui hal-hal ini tidak akan ada gunanya bagimu. Itu akan membuatmu kurang aman. Long Zaitian memandang Chen Xiangtian dengan senyum masam. Jika itu bukan sesuatu yang perlu saya ketahui, jangan beritahu saya. Saya tidak ingin sendirian, tetapi saya hanya tidak ingin menimbulkan masalah bagi Tuan Long. Chen Xiangtian mengerti apa yang dimaksud Long Zaitian, menarik napas dalam-dalam, dan menjawab. Jadi, lebih baik kamu tidak bertanya. Jika kamu masih ingin duduk di sini, duduklah. Long Zaitian mengangguk. Duduk saja, sekarang sudah hampir jam 10. Chen Xiangtian melihat waktu itu, merasa sedikit malu. Ini benar-benar larut. Long Zaitian mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Long. Aku akan pergi dulu juga. Aku akan mengunjungi Tuan Long di lain hari. Chen Xiangtian mengucapkan selamat tinggal pada Long Zaitian, lalu pergi. Setelah Chen Xiangtian pergi, keluarga kembali tenang. Pada jam ini, sebagian besar anggota keluarga ada di dalam ruangan. Itu juga ketika Chen Xiangtian baru saja pergi, Lin Si kembali dari luar. Saudaraku, saya dengar Gubernur Provinsi Jiangnan ada di sini. Lin Si memasuki pintu, tidak melihat siapapun di sekitar, dan bertanya. Ya, baru saja pergi. Long Zaitian mengangguk. Apa yang dilakukan lelaki tua itu di sini? Tanya Lin Si. Memberikanku sikap 21 Provinsi Selatan. Long Zaitian tersenyum kecut. 21 provinsi di selatan semuanya disukai oleh kakakku selama bertahun-tahun. Kepala dari 21 provinsi di selatan pada dasarnya dipromosikan oleh prajurit selatan. Lin Si Ruo menunjuk. Aku tahu ini, tapi aku tidak mengatakannya. Saat itu, sang pangeran melakukan banyak hal di belakang punggungnya. Long Zaitian berkata dengan jelas. Nomor 2 juga berencana untuk hari hujan. Dia percaya bahwa di masa depan, ibu kota kekaisaran pasti akan menyerang saudaranya. Hanya dengan memegang hati dan pikiran dari 21 provinsi di selatan kita akan memiliki tawar-menawar bertarung melawan. Lin Si mendengar kata-kata itu dan menjawab. Dia masih belum sepenuhnya mendengarkan saya, dia punya ide sendiri. Long Zaitian berada di jalannya. Nomor 2 adalah orang yang sangat asertif. Hal-hal berkembang hingga hari ini, yang membuktikan bahwa semua yang dilakukannya benar dan berguna. Lin Si berkata dengan tegas. Jangan bicara tentang ini, mari kita bicara tentang rencana perjalanan besok. Long Zaitian adalah Tao lagi. Besok, Suetu dan aku tidak akan pergi ke ibu kota kekaisaran dengan kakakku. Suetu sedang dalam penerbangan lain, dan kamu akan mendarat lebih dulu. Aku akan tiba di ibu kota kekaisaran lusa. Setelah tiba di kekaisaran, aku akan menemui kakak. Lin Si secara singkat berbicara tentang pengaturannya. Ada yang lain? Long Zaitian bertanya. Saudaraku, setelah kamu tiba di ibu kota kekaisaran, pembantu rumah tanggaku Qi Yunqi akan menunggumu di Bandara Internasional Ibu Kota Kekaisaran, tetapi dia tidak akan menjemputmu. Dia menunggumu di bandara. Itu hanya penyamaran. Yang benar-benar menjemputmu adalah sepupuku Lin Lin telah menjaga perbatasan dengan kakeknya di utara, dan pada dasarnya jarang muncul di ibu kota kekaisaran. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran yang mengenalnya. Di mana kamu temui dia, aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Lin Si berbicara dengan sangat hati-hati. Kamu mengaturnya seperti ini, pasti karena banyak orang menungguku di ibu kota kekaisaran, menatapku, kan? Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Saudaraku, ada banyak keluarga, besar dan kecil, di ibu kota kekaisaran.
Beberapa dari mereka adalah anjing penjaga keluarga Zhao dan keluarga Li, sementara beberapa kekurangan pendukung di belakang mereka. Dan bagi mereka yang kekurangan pendukung, kamu telah menjadi mereka pilihan terbaik. Mengetahui bahwa Anda akan pergi ke ibu kota kekaisaran, mereka sudah menunggu di sana. Mereka tidak tahu kapan Anda akan tiba, jadi orang-orang mereka pada dasarnya menunggu sepanjang waktu. Berbicara tentang situasi di ibu kota kekaisaran, Lin Si tersenyum kecut. Aku seperti ini sekarang, bisakah aku tetap menjadi pendukung orang lain? Long Zaitian mencibir, sekarang dia bisa dikatakan sebagai musuh mematikan di Chongyuan. Apa yang dipikirkan orang-orang ini, saat ini, mereka ada di sini untuk memanjatnya. Saudaraku, apa yang kamu katakan salah? Dari luar, meskipun gelar saudaraku telah dicabut, kebanyakan orang tidak berpikir bahwa di Zongyuan dapat melakukan apa saja untukmu. Meskipun statusmu saat ini hanyalah orang biasa, tetapi kamu adalah sangat penting bagi Dacia. Jika kami dapat menjalin hubungan dengan Anda, keluarga besar dan kecil di ibu kota kekaisaran dapat menjadi keluarga besar seperti keluarga Zhao dan keluarga Li, dan bahkan melampaui keluarga Zhao dan keluarga Li. Lin Si menjelaskan dengan sabar. Ternyata aku masih ubi jalar. Long Zaitian tersenyum kecut lagi. Identitas kakak sangat penting kemanapun dia pergi. Apalagi tempat seperti ibu kota kekaisaran. Lin Si berkata dengan ringan. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, kamu juga harus beristirahat. Pesawat akan tiba di ibu kota kekaisaran besok jam 1 siang. Long Zaitian menimbangnya di dalam hatinya, seolah menunjuk sesuatu. Oke, kakak, kamu juga harus istirahat yang baik. Lin Si menjawab ketika dia mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk, dan setelah mematikan lampu di aula, dia naik ke atas. Di lantai atas, Gu Qinglian masih berbaring belum tidur. Malam ini adalah malam yang spesial, dia tidak bisa tidur dengan tenang. Kenapa kamu belum tidur? Ketika Long Zaitian memasuki pintu, dia hanya bertanya, dan setelah berbicara, dia menutup pintu dengan lancar. Bukankah ini menunggumu? Bagaimana? Hal-hal telah ditangani. Gu Qinglian duduk di tempat tidur, meletakkan majalah di tangannya, dan menatap Long Zaitian. Semuanya sudah diurus. Long Zaitian menghela nafas pelan, lalu berkata, apa yang dikatakan gubernur ketika dia datang kepadamu? Gu Qinglian bertanya dengan sangat ingin tahu. Dia berkata bahwa ke-21 provinsi di selatan mendukungku untuk duduk di singgasana penguasa Daxia. Mengenai Gu Qinglian, Long Zaitian tidak menyembunyikan apapun. Lalu bagaimana menurutmu? Gu Qinglian berkedip dan bertanya. Kamu harus tahu bahwa ambisiku tidak ada di sini. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Kamu tidak memiliki ambisi ini, tetapi orang-orang di ibu kota kekaisaran tidak berpikir demikian. Gu Qinglian menghela nafas ringan. Kamu benar. Long Zaitian masih memiliki senyum masam di wajahnya. Bagaimana Anda menjawab gubernur ke? Gu Qinglian bertanya lagi. Bagaimana lagi saya bisa menjawab? Kataku, saya tidak memiliki ambisi ini. Setidaknya untuk saat ini, saya tidak tega bersaing dengan Di Zongyuan. Ketenaran, kekayaan, dan kekuatan kaisar mungkin sangat penting bagi mereka. Tapi bagiku, tak satu pun dari itu sama pentingnya dengan keluargaku. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Gu Qinglian menarik napas dalam-dalam. Long Zaitian menanggapi dengan lembut. Ngomong-ngomong, ada tim beranggotakan 7 orang di sisi Liang Jia, dan mereka akan mengikuti kita ke sana untuk menangani berbagai hal. Gu Qinglian berbicara dengan Long Zaitian lagi. Ketika kamu mengatakan ini, itu mengingatkanku pada satu hal. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengingat sesuatu lagi. Mengingatkanmu akan sesuatu. Gu Qinglian bertanya dengan sangat ingin tahu. Bab 1484. Saya masih memiliki banyak aset dan rumah di ibu kota kekaisaran. Jika Liang Jia pergi, biarkan dia mengurus aset ini. Kemudian saya akan melihat bagaimana cara merawatnya. Menjadi jujur, saya benar-benar tidak peduli dengan aset dan rumah ini. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Long Zaitian menghela nafas. Apakah kamu masih memikirkannya sekarang? Ketika Gu Qinglian mendengar ini, Long Zaitian memutar matanya. Kenapa aku tidak bisa memikirkan ini? Long Zaitian duduk di sebelah Gu Qinglian, membiarkan kepala Gu Qinglian bersandar di bahunya, dan berkata sambil tersenyum. Kamu harus memikirkan bagaimana cara mengeluarkan dirimu dari itu. Gu Qinglian berkata lagi. Apa yang begitu sulit tentang mundur sepenuhnya? Jika saya ingin mundur sepenuhnya, saya akan mundur sepenuhnya.
Kali ini saya pergi ke ibu kota kekaisaran bukan karena ancaman di Zongyuan, tetapi karena saya benar-benar harus pergi ke hal-hal ibu kota kekaisaran. Anda harus tahu bahwa selama itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya lakukan, tidak ada yang bisa memaksa saya melakukannya, bahkan di Zongyuan. Long Zaitian mencibir. Saya harap semuanya benar-benar seperti yang Anda katakan. Mengenai bangunan, rumah, Del. Saya akan membiarkan Liang Jia menanganinya. Gu Qinglian memeluk lengan Long Zaitian dengan sepasang tangan batu giok, dan berkata dengan tenang. Apa gedung atau kamarku? Itu juga gedung dan kamarmu. Itu milik bersama suami istri, mengerti? Long Zaitian menjelaskan lagi. Sejujurnya, kamu memiliki begitu banyak aset berantakan di ibu kota kekaisaran, kami benar-benar tidak akan mati kelaparan jika kami tidak bekerja selama sisa hidup kami. Gu Qinglian tersenyum. Bukannya kamu tidak bisa mati kelaparan seumur hidup, tapi kamu tidak bisa mati kelaparan selama puluhan masa hidup. Harga rumah di ibu kota kekaisaran ini sangat tinggi, terutama di jalan lingkar ketiga. Long Zaitian terus mengoreksi. Ya, aku tahu kamu kaya. Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih. Oke, aku akan mandi dulu, lalu istirahat. Long Zaitian membelai rambut indah Gu Qinglian, dan berkata sambil tersenyum. Pergilah. Aku sudah menaruh baju gantimu di kamar mandi untukmu. Mendengar ini, Gu Qinglian melepaskan Long Zaitian menjawab dan pergi ke kamar mandi. Ibu kota kekaisaran, di istana yang mewah. Saat itu sudah lewat jam 10 malam, dan istana masih terang benderang. Di dalam istana, seorang pria sedang duduk di depan meja dan sedang berlatih kaligrafi, dia asyik dan terlihat sangat serius. Pada saat ini, seorang pelayan masuk. Tuanku, Tuan Zhao Guo meminta untuk bertemu denganmu. Pelayan itu membungkuk, lalu melaporkan. Ini sudah larut malam, apa yang dia lakukan di sini? Di Zongyuan bahkan tidak melihat pelayan itu, tetapi bertanya. Yah, saya tidak tahu. Tuan Zhao Guo tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang mendesak dan dia ingin bertemu dengan Tuan. Pelayan itu mendengar kata-kata itu dan menjawab dengan jujur. Biarkan dia masuk. Di Chongyuan masih tidak mengangkat kepalanya, berlatih kaligrafi dengan serius. Baik tuanku. Ketika pelayan mendengar kata-kata itu, dia mengambil pesanan dan pergi. Dalam 2 menit terakhir, langkah kaki datang dari luar, dan seorang lelaki tua masuk perlahan. Lelaki tua ini tidak lain adalah Zhao Taiji. Tuanku. Zhao Taiji berjalan mendekat dan membungkuk sedikit. Di Chongyuan tidak memandang Zhao Taiji, tetapi hanya menanggapi dengan enteng. Tuanku. Zhao Taiji berteriak lagi. Namun, ketika dia akan melanjutkan, Di Chongyuan berbicara lagi, ada apa, bisakah Tuan Zhao Guo menunggu saya menyelesaikan latihan menulis saya, segera. Di Chongyuan masih tidak tahan dengan pandangan Zhao Taiji. Baik. Zhao Taiji tidak punya pilihan selain menjawab, lalu duduk di samping dengan patuh dan menunggu. Hanya ada 2 orang ini di tempat kejadian, dan keduanya tidak bisa berkata apa-apa. Adegan memasuki suasana yang sangat sunyi, dan suara tulisan di Chongyuan bahkan bisa terdengar. Waktu berlalu, hampir seperti 10 menit terakhir, Di Zongyuan akhirnya melepaskan masalah di tangannya, dan melihat kata-kata yang dia tulis, merasa sedikit puas. Tuan, apakah Anda sudah selesai berlatih kaligrafi? Zhao Taiji bertanya ragu-ragu. Di Zongyuan menanggapi. Saya tidak tahu kaligrafi master mana yang dipraktikkan oleh master, apakah itu Yan Zhenxing, Huang Tingjian, atau Liu Gongquan dan lainnya. Zhao Taiji bertanya dengan sangat hormat. Mendengar kata-kata ini, Di Chongyuan mengerutkan kening, mengangkat kepalanya sedikit, menatap Zhao Taiji, dan setelah sekian lama, dia berkata, tidak satu pun dari mereka. Zhao Taiji sedikit tidak nyaman dilihat oleh Di Zongyuan, dan dia lega ketika mendengar jawabannya. Lalu kaligrafi siapa yang masternya praktekkan? Tanya Zhao Taiji. Saya berlatih kaligrafi Raja Naga. Kaligrafinya dikumpulkan di Museum Ibu Kota Kekaisaran, dan Wang Zizi menghargai kaligrafinya. Saat Di Chongyuan berbicara, bahkan ada emosi di antara kata-katanya. Kaligrafi Long Zaitian mudah dipraktikkan. Mungkinkah kaligrafi itu lebih dalam daripada kaligrafi para ahli kaligrafi hebat di zaman kuno? Zhao Taiji sedikit bingung. Sulit untuk dikatakan. Di Zongyuan sedikit mengernyit, dengan ekspresi serius di wajahnya. Begitu Zhao Taiji mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan kata-kata itu, dan Di Chongyuan hanya mengobrol sampai mati. Untuk apa Zhao Guolao mencariku? Melihat bahwa Zhao Taiji tidak mengatakan apa-apa, Di Chongyuan berbicara lagi. Tuanku,
saya di sini terutama untuk mengkomunikasikan beberapa informasi dengan tuanku. Zhao Taiji berarti sesuatu. Apa pesannya? Di Zongyuan bertanya. Menurut laporan saya di Provinsi Jiangnan. Hari ini, Ke Pengtao berangkat mengunjungi Long Zhaitian. Mata Zhao Taiji sedikit dingin. Ke Pengtao, Gubernur Provinsi Jiangnan. Di Zongyuan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ya, Ke Pengtao, Gubernur Provinsi Jiangnan. Zhao Taiji melirik di Chongyuan, memperhatikan perubahan ekspresi di Chongyuan, tapi sepertinya tidak ada perubahan khusus pada ekspresi di Chongyuan. Untuk apa dia meminta Long Zhaitian? Di Zongyuan bertanya. Tuanku, meskipun saya tidak tahu mengapa dia pergi mencari Long Zhaitian, saya bisa mengetahuinya dengan menebak. Zhao Taiji berbicara dengan sangat hati-hati. Kalau begitu biarkan aku menebak. Di Zongyuan mengerutkan kening lagi. 21 provinsi di selatan dipimpin oleh Provinsi Jiangnan. Provinsi Jiangnan adalah provinsi paling makmur di selatan. Ini adalah pusat ekonomi dan militer yang penting. Provinsi ini memiliki kekuatan komprehensif terkuat dan posisi strategis yang sangat penting. Ke Pengtao harus memiliki sebuah rencana untuk menemukan Long Zhaitian. Untuk melakukan pengkhianatan besar. Zhao Taiji berbicara dengan hati-hati. Tebakanmu sangat berani. Di Zongyuan tersenyum kecut. Tuanku, bukan karena aku berani. Anda dapat memikirkan reaksi 21 provinsi di selatan setelah Anda merebut status Long Zhaitian. Reaksi mereka paling jauh. Hati 21 provinsi di selatan bukan pada tuanku, tetapi pada Long Zhaitian. Zhao Taiji terlihat sangat serius. Selain itu, 21 provinsi selatan dan teater selatan terkait erat. Berbicara tentang ini, ekspresi Zhao Taiji menjadi semakin khawatir. Aku tahu hal-hal ini bahkan jika kamu tidak memberitahuku, katakan padaku sesuatu yang kamu tahu tapi aku tidak tahu. Nada suara di Zongyuan ringan dan otentik, dan dia tampak sedikit kehilangan semangat. Ketika Zhao Taiji mendengar kata-kata itu, dia kehilangan kata-kata lagi. Dapatkah Anda memberitahu saya sesuatu yang tidak Anda ketahui? Bagaimana saya tahu apa yang tidak Anda ketahui? Bab 1485. Setelah Zhao Taiji berpikir sejenak, dia berbicara lagi, Tuanku, Long Zhaitian akan datang ke ibu kota kekaisaran. Aku juga tahu ini. Jika aku tidak tahu ini, bukankah aku, penguasa suci Daxia tidak akan melakukan apa-apa? Di Zongyuan menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Itu. Zhao Taiji membuka mulutnya, untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang saya tidak tahu adalah kapan Long Zhaitian akan tiba di ibu kota kekaisaran, dan apa yang dia rencanakan setelah dia tiba di ibu kota kekaisaran. Di Zongyuan berkata dengan tegas. Menurut penyelidikan kami, Long Zhaitian mungkin datang ke ibu kota kekaisaran dalam beberapa hari ke depan, dan dia dapat fokus pada jarak dari Rabu hingga Minggu. Adapun rencana apa yang akan dia miliki setelah dia datang ke ibu kota kekaisaran, saya tidak tahu. Tidak tahu. Zhao Taiji sedikit malu. Dengan kata lain, Long Zhaitian mungkin telah datang ke ibu kota kekaisaran. Apa yang kamu katakan bukan berarti kamu tidak mengatakannya. Aku juga tahu dia akan datang dalam beberapa hari, tapi kapan dia akan datang? Di Zongyuan juga terdiam. Tuanku, saya tidak tahu tentang ini. Tidak hanya saya tidak tahu, saya khawatir tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran yang tahu. Tidak mudah untuk menanyakan tentang pekerjaan orang-orang di perbatasan selatan. Apa yang kita dapat menanyakan tentang beberapa berita yang relatif periferal. Sedangkan untuk berita inti, seperti rencana perjalanan Long Zhaitian, sangat sulit. Zhao Taiji menghela nafas, sangat tidak berdaya. Perbatasan selatan masih merupakan perbatasan selatan, dan perbatasan selatan masih bercampur dengan Long Zhaitian. Di Zongyuan mengetuk meja, dengan ekspresi serius dan cemberut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tuanku, bagaimana mungkin perbatasan selatan tidak bercampur dengan Long Zhaitian? Zhao Taiji menghela nafas. Itu benar, bagaimana mungkin itu tidak terlibat? Bahkan jika aku merampas semua gelarnya, orang-orang di perbatasan selatan sudah menganggapnya sebagai pemimpin absolut. Di Zongyuan juga menghela nafas. Tuanku, saya datang untuk menemui Anda. Di satu sisi, saya ingin memberitahu Anda tentang situasi Long Zhaitian dan situasi Ke Pengtao. Di sisi lain, saya ingin melaporkan perbatasan selatan. Zhao Taiji melengkungkan tangannya, dan ekspresinya kembali serius. Kamu telah menyebutkan situasi Long Zhaitian dan Ke Pengtao, sekarang mari kita bicara tentang situasi di perbatasan selatan. Di Zongyuan mengangguk, seolah menunjuk sesuatu.
Tuanku, operasi di prajurit perbatasan selatan sangat sering akhir-akhir ini, terus-menerus meningkatkan kesiapan tempur provinsi tempat mereka ditempatkan. Apa yang akan dilakukan prajurit perbatasan selatan ini? Menempati tanah sebagai raja dan mendirikan gunung lain. Zhao Taiji melirik di Chongyuan, dan berkata lagi. Zona perang utama sudah memiliki kekuatan untuk memobilisasi pasukan kesiapan tempur ke provinsi-provinsi besar. Di Zongyuan menyipitkan matanya sedikit. Tetapi pada titik ini, apa yang mereka maksud dengan melakukan gerakan besar di perbatasan selatan? Apakah Anda sedang berdemonstrasi di hadapan tuanku? Zhao Taiji sangat serius dan otentik. Bahkan jika itu demonstrasi, apa yang bisa saya lakukan? Mengirim pasukan untuk memusnahkan prajurit selatan. Di Zongyuan mencibir. Tuanku, zona perang selatan ini hanya berani. Itu menjadi semakin arogan. Sekarang tidak menganggapmu serius. Zhao Taiji dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ini 1 atau 2 hari lagi jika kamu tidak memperhatikanku. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Di Zongyuan tersenyum kecut. Tuanku, mengapa kita tidak membiarkan mereka main-main dan kita tidak mengambil tindakan apapun? Berbicara tentang titik kritis ini, Zhao Taiji langsung berlutut di tanah, terlihat sangat tertekan. Ambil tindakan? Tindakan apa? Deklarasikan perang pada prajurit perbatasan selatan dan musnahkan prajurit perbatasan selatan. Di Zongyuan bertanya lagi. Tuanku, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya adalah perlu menakut-nakuti prajurit selatan. Zhao Taiji menjelaskan. Apakah pencegahan berguna? Mereka sama sekali tidak menganggap saya serius. Bagaimana saya bisa menghalangi mereka? Apa yang dapat saya lakukan untuk mengancam mereka? Jika itu adalah zona perang lain, saya dapat memblokir biaya material dan militer mereka, tetapi zona perang selatan ini. Ketika Di Chongyuan mengatakan ini, ekspresinya menjadi semakin tak berdaya. Ada kesenjangan antara dia dan prajurit perbatasan selatan selama 1 atau 2 tahun, dan Di Chongyuan secara alami memiliki semua jenis favoritisme untuk kekuatan yang tidak mendengarkan kata-katanya sendiri. 5 tahun lalu, dia bahkan langsung menahan semua material dan persenjataan yang awalnya milik prajurit perbatasan selatan, tetapi geng di prajurit perbatasan selatan memiliki banyak koneksi. Setelah melewati masa-masa yang sangat sulit, prajurit perbatasan selatan mulai mengandalkan dirinya sendiri. Perbatasan selatan yang awalnya sunyi diubah menjadi ladang, ditanami makanan, dan memulai perekonomian. Ditambah dengan dukungan terbuka dan terselubung dari 21 provinsi selatan untuk prajurit selatan, skala prajurit selatan semakin besar, dan semua jenis peralatan diubah berulang kali. Bahkan peralatan pasukan es kekaisaran tidak sebagus peralatan prajurit selatan. Beberapa orang mengatakan bahwa prajurit selatan telah menerima setengah dari pahlawan Daxia saya. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang saya percaya. Alasan mengapa prajurit selatan tidak bergantung pada sumber keuangan ibu kota kekaisaran untuk pembangunan tahun-tahun ini karena prajurit selatan memiliki sumber daya militer atau ekonomi. Tuanku, jika perkembangan ini berlanjut, wilayah yang berpusat di prajurit selatan ini mungkin akan menjadi raja sendiri. Zhao Taiji sangat khawatir. Separuh dari pahlawan Daxia ada di perbatasan selatan. Saya kira bukan setengahnya, tapi 70% pahlawan Daxia ada di perbatasan selatan. Di Zongyuan memiliki senyum masam di wajahnya. Jika bukan karena bantuan Tuan Suci Lama dan kepercayaan pada yang diberikan kepada Raja Naga, bagaimana perbatasan selatan bisa menjadi begitu besar? Zhao Taiji patah hati. Dibandingkan dengan ayahku, apa bedanya? Ketika dia di sana, prajurit perbatasan selatan adalah pisau paling tajam, tapi sekarang, prajurit Nanjing juga merupakan pisau paling tajam. Satu-satunya perbedaan adalah sebelum ayahku bisa pisau ini dipegang di tanganku. Sekarang, ujung pisau ini menghadap ke arahku. Di Zongyuan mengerutkan kening, ekspresinya sangat acuh tak acuh. Tuanku, jangan katakan bahwa prajurit selatan saat ini jauh lebih kuat daripada prajurit selatan saat itu. Ketika kekuatan seseorang menjadi lebih kuat, mentalitasnya akan membengkak. Ini adalah kasus untuk satu orang, apalagi keberadaan yang begitu rumit di perbatasan selatan. Zhao Taiji memberi kata penghiburan. Saya sudah memahami masalah prajurit perbatasan selatan. Zhao Guolao tidak perlu datang menemui saya selarut ini. Jika saya tidak dapat menerima berita seperti itu, sebaiknya saya mengikat seekor anjing di posisi saya. Nada suara di Zongyuan acuh tak acuh. Tuanku. Mendengar kata-kata ini, Zhao Taiji sedikit panik. Oke, kamu kembali dulu, aku akan istirahat. Di Chongyuan tidak mau mendengarkan Zhao Taiji lagi, dia hanya mengatakan sesuatu. Baik tuanku.
Zhao Taiji mengucapkan selamat tinggal, dan mundur. Setelah Zhao Taiji pergi, seorang wanita anggun dan mewah keluar. Zhao Taiji hanya ingin membujukmu untuk melawan Long Zaitian. Wanita itu menyaksikan Zhao Taiji pergi dengan nada tenang. Tentu saja aku tahu itu. Di Zongyuan berkata dengan dingin. Prajurit wilayah selatan adalah pisau tajam. Dulu, dan masih sekarang. Orang suci pertama dapat memegang pisau ini, tetapi kamu tidak bisa. Apakah kamu tahu kenapa? Wanita itu bertanya dengan lekukan menarik di sudut mulutnya. Mengapa? Di Zongyuan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Bab 1486. Kapasitas. Sudut mulut wanita itu meringkuk, dan dia mengeluarkan dua kata. Kapasitas. Di Zongyuan mengulangi lagi. Kapasitas untuk menampung orang. Wanita itu berbicara lagi. Maksudmu aku tidak punya ruang untuk orang lain. Wajah di Zongyuan menjadi lebih dingin. Bukankah begitu? Dengan senyum tipis di wajahnya, wanita itu bertanya balik. Huff. Kamu perempuan, apa yang kamu tahu? Di zona perang perbatasan selatan, Long Zaitian sama sekali tidak peduli padaku. Bagaimana aku bisa mentolerirnya? Di Zongyuan menjentikkan lengan bajunya dan berdiri. Beberapa hal, semakin Anda peduli tentangnya, semakin kecil kemungkinan Anda memilikinya. Wanita itu berbicara dengan tenang lagi. Jirulan, sudah cukup, diam saja. Di Zongyuan menoleh, menatap Jirulan, dan berkata dengan dingin. Hanya saja ekspresi Jirulan tidak berubah, masih ada senyum tenang di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat kesedihan atau kegembiraannya. Setelah beberapa saat, dia membungkuk sedikit dan pergi. Di Chongyuan masih berdiri di aula utama, mengangkat kepalanya sedikit, dan tidak berbicara lama, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam perenungan jangka panjang. Waktu berlalu, dan hari berikutnya tiba sesuai jadwal. Waktu penerbangan Long Zaitian dan Gu Qinglian adalah pukul 1 siang, dan sudah lewat pukul 10 pagi. Li Ping bangun pagi untuk menyiapkan makanan. Saat ini, seluruh keluarga duduk di meja makan dan mulai makan. Zaitian, ketika kamu sampai di ibu kota kekaisaran, kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Li Ping mengotak-atik pekerjaannya, berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus. Jangan khawatir, Bu, aku akan memperhatikan. Long Zaitian menjawab bahwa dalam 2 hari terakhir, kata yang paling sering dia ucapkan adalah kata, yakinlah. Jika Anda menemui kesulitan atau menemui hal-hal yang tidak dapat diselesaikan, telepon saja ke rumah dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Meskipun mereka tahu bahwa Long Zaitian menelepon kembali, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Li Ping tetap mengatakannya. Nyonya tua, aku tidak membicarakanmu. Adapun masalah Xiao Tian, bahkan jika kami mengetahuinya, kami tidak dapat banyak membantumu. Long Defu lebih masuk akal, dia berbicara. Meskipun kami tidak bisa banyak membantumu, kami tetap perlu tahu. Kami tidak bisa tahu semuanya, kan? Li Ping menatap Long Defu dengan sangat tidak yakin. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia mendecakkan mulutnya dan berhenti berbicara. Paman dan Bibi, jangan khawatir tentang urusan ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, saudara ipar saya akan tinggal di rumah saya, dan tidak akan ada bahaya. Selain itu, bahkan jika di Chongyuan ingin melakukan sesuatu, dia harus menimbang 1 atau 2. Menurut pemahaman saya, di Zongyuan bukanlah seseorang yang bertindak sembarangan. Pada saat ini, Lin Si juga berbicara. Gadis, aku akan mempercayakanmu dengan anak dan menantuku. Kamu harus menjaganya. Keluargamu adalah keluarga lokal di ibu kota kekaisaran, dan harus ada lebih banyak hal yang dapat kamu lakukan. Li Ping melirik Lin Si dan memberi peringatan. Bu, berhenti mengomel, kami akan baik-baik saja, jangan terlalu dipikirkan, makan, makan. Long Zaitian memiliki nafsu makan yang baik selama beberapa hari, dan sekarang dia memotong daging di mangkuknya. Setelah makan, sudah sekitar jam 11, dan kebetulan sudah waktunya berangkat ke bandara. Setelah makan, Li Ping memberikan beberapa instruksi, lalu membiarkan Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi. Kamu harus mendengarkan kakek dan nenekmu di rumah, apakah kamu tahu itu? Di pintu, Gu Qinglian berjongkok dan berkata kepada Long Xiaoxi, saat ini, tangan kecil Long Xiaoxi dipegang oleh Long Defu. Tahu. Long Xiaoxi mengedipkan matanya, berperilaku sangat baik dan otentik. Tidak apa-apa, Mom dan Dad pergi. Gu Qinglian tersenyum, dan melambai lagi sebelum masuk ke dalam mobil. Di bawah mata enggan Long Xiaoxi, dia perlahan-lahan pergi dengan mobil Long Zaitian dan Gu Qinglian.
Mobil ini adalah BMW X7 milik Long Zhaitian, dan pengemudinya tidak lain adalah Lin Si. Pak Tua, kamu bilang begitu anak itu pergi seperti ini, kenapa hatiku merasa tidak enak? Li Ping di samping berkata dengan wajah pahit. Apa yang tidak bisa diandalkan? Orang-orang dari ibu kota kekaisaran, jika mereka berani melakukan sesuatu pada putraku, apakah mereka tidak takut dengan rumor dunia? Mendengar ini, Long Devo berbicara dengan paksa. Itu yang aku katakan, tapi... Li Ping ragu untuk berbicara. Oke, jangan lepaskan, kembali, di luar berangin dan dingin, kembali. Long Devo sedikit tidak sabar, dia mengambil tangan kecil Long Xiaoxi dan kembali, Li Ping melihatnya dan mengikuti ke dalam rumah. Dalam perjalanan ke Bandara Internasional Linjiang, sebuah BMW X7 melaju dengan lancar. Kakak, kami sudah memeriksa semua peralatan pemantauan dan pelacakan dan orang-orang di sepanjang jalan. Dunia luar tidak tahu kemana kakak akan pergi ke bandara. Lin Si berbicara dengan Long Zhaitian sambil mengemudikan mobil. Bukankah itu hanya memberitahu mereka bahwa aku akan pergi ke bandara dari sini? Long Zhaitian duduk di belakang dan bertanya. Saudaraku, sudah hampir seminggu sejak orang-orang kami mengambil alih jalur pengawasan, dan mereka akan terus mempertahankan keadaan ini di masa depan. Mereka tahu kamu akan pergi dari sini, tetapi mereka tidak tahu kapan kamu akan pergi. Lin Si menjelaskan lagi. Itu bagus. Long Zhaitian mengangguk, dia merasa nyaman saat Lin Si melakukan sesuatu. Saudaraku, kamu sudah terlalu lama berada jauh dari perbatasan selatan. Kami tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah ketika kami melakukan bisnis. Lin Si tersenyum dan berkata lagi. Mungkin. Long Zhaitian dengan santai dan otentik. Kakak, aku punya pesan lain di sini. Lin Si memikirkan sesuatu dan berbicara lagi. Berita apa? Long Zhaitian bertanya. Diwuk kembali ke ibu kota kekaisaran dari tempat yang sangat dingin di ujung utara. Dia berangkat untuk kembali ke ibu kota kekaisaran beberapa hari yang lalu. Saya baru menerima berita dalam 2 hari terakhir. Seharusnya sudah tiba di kekaisaran pada waktu yang hampir bersamaan dengan kakak. Lin Si menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi. Apa yang dia lakukan saat ini? Long Zhaitian mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Diwuk adalah adik laki-laki dan saudara tiri di Chongyuan. Menurut divisi etika Daxia, Di Chongyuan adalah keturunan dari selir, dan Diwuk adalah seorang selir. Kaisar Wuk menjaga tempat yang sangat dingin di ujung utara, memimpin pasukan untuk menjaga perbatasan di sudut timur laut, dan membentuk sudut dengan perbatasan utara yang dijaga oleh kakekku. Meskipun dia belum kembali ke ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun, dia memiliki periode waktu setiap tahun. Dimungkinkan untuk tinggal di ibu kota kekaisaran. Situasi di ibu kota kekaisaran telah berubah sekarang, dan wajar baginya untuk memilih untuk kembali pada saat ini ketika dia mengetahui bahwa kakak akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Lin Si sedang berbicara sambil mengemudikan mobil. Gu Qinglian di samping juga mendengarkan dengan diam-diam, situasinya berbeda dari sebelumnya, dan tidak perlu menghindari Gu Qinglian tentang beberapa hal tentang Long Zhaitian. Pada akhirnya, Diwuk bisa dianggap sebagai bangsawan kaisar. Sebagai adik dari penguasa Daxia betapa terhormatnya dia. Hanya saja kakak laki-lakinya cukup kejam. Membuangnya ke tempat seperti itu tempat dingin yang pahit selama bertahun-tahun disebut kekalahan. Dengan tanggung jawab yang berat. Mendengarkan kata-kata Lin Si, Long Zhaitian tidak bisa menahan cibiran dari sudut mulutnya. Bab 1487. Tuan Suci kita sangat tertarik pada pikiran kaisar, dan bahkan adik laki-lakinya sendiri tidak akan melepaskannya. Mendengar kata-kata ini, Lin Si juga tersenyum. Karakter Diwuk anggun, cerdas, dan jujur, dia seorang pria terhormat, dan dia tidak berniat menjadi besar. Di Zongyuan mengirimnya ke tempat yang sulit karena kecurigaannya. Dia pasti tidak memiliki pikiran di dalam hatinya, dan sekarang dia seharusnya punya ide. Long Zhaitian berkata dengan dingin di matanya. Saudaraku, kudengar Diwuk belum kembali menemui anak-anaknya dan istrinya selama 3 tahun. Lin Si menghela nafas lagi. Itu juga bentuk perlindungan untuknya. Long Zhaitian menghela nafas sedikit. Semakin sering dia kembali, semakin dalam kecurigaan di Zongyuan terhadapnya, dan semakin ketat matanya tertuju pada istri dan anak-anaknya. Long Zhaitian menjelaskan lagi. Kakak sangat curiga, apa gunanya kakak ini duduk? Lin Si tersenyum dingin. Ini adalah urusan kaisar sendiri, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Long Zhaitian adalah Tao lagi. Saudaraku, ketika Kaisar Wuk kembali, dia pasti akan mengunjungimu. Bagaimana kamu menghadapinya? Tanya Lin Si. Temui aku saat kau melihatku.
Ada apa denganku? Apa dia tidak bisa melihatku? 5 tahun lalu, dia adalah prajuritku. Apa yang terjadi dengan persahabatan kita? Long Zaitian bertanya balik. Jika ini terjadi, Di Chongyuan mungkin akan menjadi lebih gelisah. Sebelum perang besar di wilayah selatan, pejabat tinggi di ibu kota kekaisaran dibagi menjadi faksi tempur utama dan faksi perdamaian utama. Faksi tempur utama adalah dipimpin oleh Diwok, dan faksi perdamaian utama dipimpin oleh keluarga Zhao. Kemudian Diwok saat itu telah mengabdikan dirinya di wilayah selatan. Padahal, sikapnya mewakili sikap wilayah selatan kita. Sejak saat itu, di mata Di Chongyuan, Diwok terkait erat dengan wilayah selatan kita. Lin Si berkata dengan santai. Di Chongyuan sendiri mengerti bahwa Diwok masih memiliki prestise di perbatasan selatan. Tapi Di Chongyuan sendiri tidak memiliki prestise di perbatasan selatan. Mendengarkan kata-kata Lin Si, dia sedikit mengangguk. Diwok tampaknya lebih lurus. Lagi pula, ketika dia masih muda, dia bekerja untuk kakak. Kakak mengajarinya dengan ajaran dan teladan, dan prinsip serta cara melakukan sesuatu semuanya sejalan dengan kakak. Identitasnya mulia, keluarga kerajaan dan bangsawan, dia tidak harus menyerang di garis depan, tetapi dia memilih untuk pergi ke garis depan. Dia bukan pejuang utama yang hanya bisa meneriakkan slogan. Lin Si berbicara lagi. Berapa umur dia sekarang? Long Zaitian memikirkannya dan bertanya. Dia beberapa tahun lebih tua, dan saya seharusnya berusia sekitar 26 atau 7 tahun sekarang. Dia telah bersama kakak laki-lakinya sejak dia berusia 17 tahun. Setelah perang besar di selatan, dia kembali ke ibu kota untuk mendapatkan menikah. Setelah menikah, istrinya hamil. Sebelum anaknya lahir, dia dikirim oleh Kaisar Chongyuan untuk menjaga perbatasan di tempat yang sangat dingin. Kudengar dia tidak bersama istrinya pada hari anaknya lahir. Setelah anak itu lahir, dia kembali ke ibu kota kekaisaran sekali. Setelah itu, dia tidak pernah kembali lagi. Mungkin karena dia kecewa, atau mungkin karena dia ingin melindungi istri dan anak-anaknya. Lagi pula, di mata Di Chongyuan, Didu bukanlah tempat tinggal Diwok. Lin Si cukup emosional. Tapi sekarang dia kembali lagi. Long Zaitian sedikit mengernyit. Mungkin itu hanya karena kakakku. Lin Si belak-belakan. Berapa banyak orang yang dia bawa ke tempat yang sangat dingin itu? Long Zaitian bertanya. Sekitar 30.000. Jawab Lin Si. Garis perbatasan tempat yang sangat dingin di sudut timur Laut Daxia sangat panjang, dan 30.000 tentara tidak cukup untuk menjaganya. Saya ingat bahwa jenderal yang menjaga garis perbatasan di sudut timur laut adalah Tang Souyi, yang memimpin 150.000 pasukan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan santai. 30.000 tentara memang tidak cukup untuk menjaga garis perbatasan di sudut timur laut, tetapi Diwok telah bersama saudaranya selama bertahun-tahun, dan dia tidak dapat mengikutinya dengan sia-sia. Mungkin sulit untuk menyelesaikan masalah pasukan yang tidak mencukupi, tetapi bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Kata Lin Si dengan tajam. Kakak masih ingat Tang Souyi. Sekarang Tang Souyi sudah pensiun untuk mengurus dirinya sendiri. Tapi pasukan aslinya masih ada di tangannya. Putra dan putrinya adalah orang-orang cakap yang bisa membuatnya tenang. Pria ini dalam pertempuran kekaisaran, dia selalu mempertahankan sikap netral dan menjaga diri sendiri. Kata Lin Si lagi. Berapa putra dan putri yang dimiliki Tang Souyi? Long Zaitian bertanya lagi. 1 putra dan 1 putri, putri adalah yang tertua, dan mereka saat ini bekerja di ketentaraan. Mereka memiliki prestise yang tinggi di pasukan Tang Souyi. Jawab Lin Si. Baiklah. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Saudaraku, mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Lin Si tidak mengerti. Tidak apa-apa, hanya berkonsentrasi pada mengemudi. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan tenang. Ketika Long Zaitian mengatakan itu, Lin Si tidak melanjutkan berbicara, tetapi terus mengemudi menuju bandara. Di ibu kota kekaisaran, di luar halaman kecil yang terpencil dan elegan, halaman itu sepi, hanya beberapa daun tumbang yang jatuh secara acak. Cuaca di ibu kota kekaisaran hari ini tidak bagus, langit berwarna abu-abu. Pada saat ini, terdengar deru mobil di luar halaman, dan barisan pikap hijau tentara berhenti di depan pintu. Orang-orang di halaman kecil mendengar gerakan itu, dan seorang pelayan kecil keluar, membuka gerbang, dan melihat pikap hijau tentara itu, gerbangnya tidak ditutup dan mereka berjalan kembali. Nyonya, pelayan kecil itu berteriak sambil berjalan. Kamu gadis, bukankah kamu sudah memberitahumu untuk tidak berteriak? Xiao Bao masih tidur.
Seorang wanita berusia 27 atau 8 tahun sedang duduk di samping tempat tidur. Dia cantik dan lembut, membuat orang merasa mudah didekati. Nyonya, Jenderal sudah kembali. Jenderal sudah kembali. Pelayan kecil itu berjalan ke arah wanita itu dan berkata dengan sangat bersemangat. Apa? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu melihat orang lain? Begitu wanita itu mendengar kata-kata ini, dia langsung berdiri, sedikit bersemangat. Tentu saja benar. Ada banyak truk pickup yang diparkir di gerbang. Siapa lagi yang akan datang ke tempat kita selain Jenderal? Pickup ini pasti milik Jenderal. Jenderal akan kembali. Pelayan kecil itu dengan cepat menjelaskan. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Menekan kegembiraan di hatinya, wanita itu berjalan keluar, diikuti oleh pelayan kecil itu, dengan tergesa-gesa keluar. Ketika saya membuka gerbang, saya melihat banyak mobil pickup diparkir di luar, dan banyak penjaga berseragam militer berdiri di sekitar, seolah menunggu sesuatu. Melihat situasi ini, wanita itu tertegun sejenak. Pada saat itulah sebuah jeep melaju perlahan dari jalan di depan pintu. Ketika wanita itu melihat jeep itu, dia meraih lengan pelayan kecil itu dengan kedua tangan, wajahnya sangat gugup, dia mengharapkan sesuatu di dalam hatinya, tetapi dia takut dia akan kecewa. Tidak lama kemudian, jeep melaju, pintu terbuka, sepatu kulit menginjak tanah terlebih dahulu, lalu seorang pria berdiri di tanah. Bab 1488. Ketika dia melihat pria itu, tangan wanita itu gemetar hebat, dan wajahnya penuh kegembiraan. Tidak, tidak ada yang hilang. Wanita itu berteriak. Xiao Lian bertemu sang jenderal. Xiao Lian berkata dengan penuh semangat. Wanita itu sudah bergegas mendekat saat ini, dan menghambur ke pelukan pria itu. Melihat hal tersebut, pria itu hanya memeluknya dengan lembut dan tetap diam. Saat ini, wanita di pelukannya sudah menangis, tubuhnya bergerak-gerak tanpa sadar. Kalian semua kembali, ini rumahku, aku kembali, biarkan aku menjalani kehidupan keluarga yang normal. Diwuk memandang kerumunan dengan dingin dan berkata dengan dingin. Jenderal, ibu kota kekaisaran lebih berbahaya daripada tempat yang sangat dingin di ujung utara. Kita diperintahkan untuk melindungi keselamatan sang jenderal dan tetap dekat. Seorang pria berseragam militer berdiri tegak berkata, bukankah pesanan mereka adalah perintah? Saya perintahkan Anda untuk pergi dari sini sekarang. Ini rumah saya. Apakah aman atau tidak? Istri saya sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Mengapa saya tidak bisa tinggal di sini? Nada suara di Zhong Yuan cukup tegas. Ini. Pria berseragam militer itu terdiam beberapa saat. Apakah kamu tidak mendengar? Diwuk mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Ya, Jenderal. Pria berseragam militer itu juga tidak berdaya, dia hanya bisa menanggapi, lalu memberi isyarat kepada bawahannya untuk pergi. Suerou, ayo masuk dan bicara. Dengan ekspresi tenang, Diwuk berkata pada wanita di pelukannya. Oke, masuk, di luar sangat dingin. Mendengar ini, Xia Suerou buru-buru berkata lagi, dan memasuki pintu bersama Diwuk. Lian kecil, sang jenderal sedang dalam perjalanan panjang, pergi dan beri dia sesuatu untuk dimakan, secangkir teh panas, cepatlah. Setelah memasuki pintu, Xia Suerou memberi perintah lagi. Oke, Bu, saya akan segera pergi. Xiao Lian menjawab, dan bergegas bekerja. Oke, kenapa kamu tiba-tiba kembali, kenapa aku bahkan tidak tahu? Xia Suerou meraih lengan Diwuk dan bertanya dengan bingung. Sekarang situasi di ibu kota kekaisaran telah banyak berubah. Aku akan kembali dan melihatnya. Diwuk duduk dan berkata dengan santai. Aku juga mendengar bahwa gurumu akan datang ke ibu kota kekaisaran. Dia sekarang adalah orang biasa. Kakakmu telah merampas semua gelarnya dan menuduhnya melakukan kejahatan. Xia Suerou sedikit mengernyit, dan berkata lagi. Kali ini, aku benar-benar kembali untuk guru. Tapi aku juga kembali untukmu dan anak itu. Diwuk menyesap tehnya, lalu berkata. Lalu kapan kamu berangkat? Ketika Xia Suerou mendengar kata-kata ini, hatinya terasa hangat. Aku tidak akan pergi ketika aku kembali. Diwuk menghela nafas panjang. Apa? Jangan pergi, bisakah kakakmu mentolerirmu? Ketika Xia Suerou mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi gugup. Jika kamu tidak bisa mentolerirnya, kamu harus mentolerirnya. Nada suara Diwuk dingin. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu tinggal di ibu kota kekaisaran, bagaimana saudaramu bisa membuat kita tetap hidup? Xia Suerou berkata lagi. Kalau begitu aku tidak bisa tinggal bersama istri dan anakku selamanya. Putraku sudah berumur 4 tahun ini,
dan dia bahkan tidak ingat penampilan ayahnya. Ekspresi Diwook acuh tak acuh. Pada saat yang sama, di pintu samping, seorang anak laki-laki berdiri di sana. Anak laki-laki itu tampak seperti berusia 4 atau 5 tahun, dengan malu-malu menatap pria yang duduk di sebelah ibunya. Xiao Bao, apa yang kamu lakukan? Cepat datang, ayahmu kembali, panggil ayah. Melihat anak itu, Xia Suero buru-buru berkata lagi. Hanya saja anak itu menatap Diwook, tetapi tidak berbicara, tetapi bersembunyi di pintu. Dia tampak sedikit takut dengan tatapan Diwook, dan dia sangat aneh terhadap pria ini. Bab 1489. Xiao Bao. Ketika Diwook melihat anak itu, ada sedikit senyuman di wajahnya, tetapi segera, senyuman di wajahnya menghilang, digantikan oleh rasa sakit. Xiao Bao, bagaimana ibumu mengajarimu? Dia adalah ayahmu, dipanggil ayah. Xia Suero mengerutkan kening, dan berkata lagi. Tapi anak itu masih menatap Diwook dan tidak berkata apa-apa. Melihat mata anak itu, jantung Diwook berdenyut. Sejak anak itu lahir, dia hanya melihat anak itu satu kali, bahkan jika anak itu tidak mengenalinya sebagai ayahnya, itu normal. Xiao Bao, itu. Ayah membawakanmu makanan enak dan memasukkannya ke dalam mobil. Aku akan mengambilkannya untukmu nanti. Diwook mencoba yang terbaik untuk membuat lebih banyak senyum di wajahnya, dan berkata lagi. Tapi anak itu masih acuh tak acuh, dan berdiri di sana dengan bodohnya. Untuk beberapa saat, pemandangan itu memasuki suasana yang sangat canggung. Kamu anak, bagaimana ibumu mengajarimu? Ini ayahmu, kenapa kamu tidak menyebutnya? Panggil saja. Xia Suero berjalan mendekat dan meraih anak itu, dia sedikit cemas dan mengguncang di Xiao Bao dengan penuh semangat. Wow. Setelah diombang-ambingkan seperti ini, di Xiao Bao menangis terseduh-seduh. Lupakan, Suero, jika dia tidak memanggil, jangan memanggil. Diwook menghela nafas dan menepuk bahu Xia Suero. Xiao Lian, bawa dia ke bawah untuk mandi. Xia Suero memberi perintah lain. Mendengar ini, Xiao Lian datang, membawa di Xiao Bao ke bawah, dan dibawa pergi oleh Xiao Lian. Di Xiao Bao akhirnya berhenti menangis, kembali menatap ibunya dan pria aneh ini. Matanya penuh keraguan. Maaf, aku tidak mengajarinya dengan baik. Setelah Xiao Lian membawa di Xiao Bao pergi, Xia Suero berkata dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa. Tidak ada ayah sepertiku di dunia ini. Bahkan jika dia tidak mengenaliku dalam hidupnya, aku tidak menyalahkannya. Ketika Diwook mendengar kata-kata itu, dia tersenyum masam. Kamu adalah ayahnya. Jika dia tidak mengenalimu, aku akan memaksanya untuk melakukannya. Wajah Xia Suero sangat ditentukan. Oke, mari kita bicarakan nanti. Setelah lama bergaul dengannya, mungkin dia tidak akan menolakku begitu banyak. Diwook tersenyum kecut. Makan dulu, mari kita bicara sambil makan. Saat ini, Xia Suero mengambil makanan yang disajikan oleh para pelayan dan meletakkannya di atas meja. Diwook duduk, mulai makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mulai melahapnya. Apakah kamu begitu lapar? Melihat Diwook makan, Xia Suero merasa sedikit tertekan. Tidak cukup kelaparan. Hanya saja di tempat-tempat seperti ujung utara, saya makan dendeng dan berbagai makanan kantong. Saya belum makan makanan yang mengepul, berminyak, dan berair seperti itu selama beberapa bulan. Kata Diwook sambil berbicara. Apa bedanya ini dan kelaparan? Bisakah dendeng, hal-hal yang berantakan ini, dimakan sebagai makanan? Ketika Xia Suero mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi cemas. Apa yang bisa saya lakukan di luar? Diwook tersenyum kecut. Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi ketika kamu kembali kali ini? Xia Suero bertanya lagi. Aku seharusnya tidak pergi, karena aku juga tidak ingin pergi. Jawab Diwook. Lalu bagaimana dengan 30.000 tentaramu di perbatasan? Kamu tidak bisa. Xia Suero bertanya. 30.000 tentara. Apa yang bisa dilakukan 30.000 tentara? 30.000 tentara tidak dapat mempertahankan garis perbatasan di sudut timur laut. Sekarang saya memiliki lebih dari 200.000 tentara. Kata Diwook dengan wajah mengejek. Apa? Ketika Xia Suero mendengar kata-kata ini, dia terkejut. Jika saya hanya mengandalkan 30.000 tentara, saya akan mati di sana. Ada musuh yang kuat di sekitar, dan pasukannya sangat rumit. Itu berbatasan dengan 7 atau 8 negara, besar dan kecil. Bagaimana saya bisa bertahan dengan hanya 30.000 tentara? Diwook adalah Tao lagi. Lalu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kembali kali ini, Wook? Apakah kamu? Xia Suero memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Saya tidak ingin melakukan apa-apa.
Saya hanya kembali untuk bertemu kembali dengan istri dan anak-anak saya. Mengenai perbatasan, saya sudah mengaturnya. Dalam 2 atau 3 tahun, tidak akan terjadi apa-apa. Diwuk menyesap sup lagi. Kaisar Wuk saat ini telah benar-benar berubah. Saya masih ingat bahwa ketika dia meninggalkan ibu kota kekaisaran, dia masih seorang pemuda yang tampan, tetapi sekarang, kulitnya telah menjadi gelap dan janggutnya telah tumbuh, dan seluruh tubuhnya terlihat lebih kasar. Jika dia tidak terlalu mengenal suaminya, Xia Suerou tidak akan berani mengenali pria di depannya. Jika kamu ingin tinggal, kamu harus melakukan sesuatu. Jika tidak, mengapa kakak laki-lakimu membiarkanmu tinggal? Tinggalkan ibu dan anak kami di ibu kota kekaisaran, dan biarkan kamu pergi ke ujung utara untuk menjaga perbatasan, sehingga kami dapat lebih baik mencegah Anda dari mengancam kekuatannya. Tidakkah Anda mengerti? Xia Suerou mengerutkan kening, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tentu saja aku tahu. Tapi guru telah datang ke ibu kota kekaisaran, aku harus kembali dan melihat-lihat. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, aku belum tahu. Diwuk mengerutkan kening, dan berkata lagi. Apakah gurumu itu benar-benar penting bagimu? Xia Suerou sedikit curiga. Tentu saja, guru mengajari saya dengan ajaran dan perbuatan. Keterampilan saya saat ini semua diajarkan oleh guru. Tanpa guru, saya tidak akan menjadi diri saya sekarang. Tanpa keterampilan yang diajarkan oleh guru, saya tidak akan bisa bertahan hidup di es dan salju di ujung utara. Dia adalah orang yang paling dihormati selain ayah. Saya ingin bertanya kepada guru apa yang harus dilakukan selanjutnya. Diwuk menghentikan pekerjaannya, hampir tanpa berpikir. Aku mendengar dari orang-orang di luar bahwa gurumu dalam masalah sekarang, bisakah dia benar-benar membantumu? Xia Suerou masih sangat khawatir. Di Zongyuan sama sekali tidak memiliki hak untuk mengambil gelar dan kehormatan guru. Kehormatannya diperoleh sendiri. Diwuk sedikit marah. Tapi sekarang, kakak tertuamu adalah penguasa Daxia, dan dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Apa yang bisa kamu lakukan? Xia Suerou juga sangat tertekan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan mencari kesempatan dan bertemu guru. Seperti yang dikatakan Diwuk, dia membenamkan dirinya untuk makan lagi. Melihat ini, Xia Suerou tidak membuka alisnya, dia hanya mengerutkan kening dan melihat Diwuk makan. Kota Linjiang, Bandara Internasional Linjiang. Setelah meletakkan Long Zaitian dan Gu Qinglian, Lin Si kembali sendirian terlebih dahulu. Sekitar pukul 1 siang, Long Zaitian dan Gu Qinglian naik ke pesawat. Mereka duduk berdampingan, Gu Qinglian duduk di dekat jendela, Long Zaitian duduk di luar. Setelah beberapa saat, Long Zaitian datang di sampingnya. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat berdebu dan terlihat sedikit lebih muda dari Long Zaitian. Ketika pemuda itu duduk, dia menyapa Long Zaitian dengan sangat sopan. Ketika dia melihat Gu Qinglian duduk di dekat jendela, dia tercengang lagi, dia belum pernah melihat wanita secantik itu. Tapi ketika dia melihat lengan Gu Qinglian memegang Long Zaitian, dia memalingkan muka lagi. Bab 1490. Saudaraku, apakah dia juga pergi ke ibu kota kekaisaran? Pria muda itu duduk dan berkata dengan sangat ramah, pria ini memberi perasaan akrab pada Long Zaitian. Long Zaitian hanya menanggapi ketika dia mendengar kata-kata itu. Kakak ipar sangat cantik, kakak ipar benar-benar beruntung. Dengan senyum di wajah pemuda itu, dia berkata lagi, dia tampak sangat cerewet, tetapi dia menemukan bahwa Long Zaitian tidak terlalu tertarik untuk berbicara. Saudaraku, apakah kamu liburan ke ibu kota kekaisaran? Pemuda itu bertanya lagi. Ini hampir pariwisata. Long Zaitian menanggapi dengan ringan. Kak, apa yang kamu katakan cukup aneh. Apa maksudmu hampir pariwisata? Pria muda itu menggaruk kepalanya, sedikit malu. Ngomong-ngomong, bepergianlah. Long Zaitian tidak memiliki banyak kesabaran, dia hanya mengucapkan kalimat lain. Nah, nama saya Deng Jie, dan saya dari ibu kota kekaisaran. Jika Anda ingin tahu tentang atraksi, Anda dapat bertanya kepada mereka apakah Anda ingin bepergian. Atau jika Anda ingin mengetahui beberapa pantangan saat bepergian di ibu kota kekaisaran, kamu juga bisa bertanya padaku. Pemuda bernama Deng Jie itu sangat antusias dan autentik. Bepergian di ibu kota kekaisaran, tabu apa yang ada di sana? Long Zaitian tidak mengerti. Saat ini, pesawat juga lepas landas, dan ketinggian pesawat perlahan naik. Tentu saja ada. Ibu kota kekaisaran ini adalah ibu kota Daxia kita. Orang-orang yang datang dan pergi ke sini sangat rumit, dan identitas serta latar belakang mereka bahkan lebih serius.
Deng Jie berbicara dengan berlebihan. Kalau begitu katakan padaku, sungguh menakjubkan siapa yang ada di ibu kota kekaisaran. Jangan ceritakan tentang guru suci Dacia, karena aku tahu semua tentang itu. Long Zaitian sedikit tersenyum, dan berkata lagi. Putra keempat dari ibu kota kekaisaran, tahukah kamu? Deng Jie bertanya ragu-ragu. Apa putra keempat dari ibu kota kekaisaran? Aku belum pernah mendengar tentang ini. Long Zaitian bertanya. Tuan muda keempat dari ibu kota kekaisaran sangat kuat. Anda yang pergi ke ibu kota kekaisaran untuk nongkrong, Anda harus mengenal tuan muda keempat dari ibu kota kekaisaran. Deng Jie memainkan trik. Jadi, 4 pangeran dari ibu kota kekaisaran, 4 pangeran mana yang kamu maksud? Long Zaitian tersenyum lagi. Pertama-tama, Zhao Tianyu, kepala dari 4 putra ibu kota kekaisaran. Kata Deng Jie lagi. Zhao Tianyu. Begitu Long Zaitian mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung menjadi aneh. Zhao Tianyu adalah tuan muda dari keluarga Zhao. Pernahkah keluarga Zhao mendengarnya? Setengah dari organ kekuatan di ibu kota kekaisaran berasal dari keluarga Zhao. Tuan muda dari keluarga Zhao ini sangat populer di kalangan atas ibu kota kekaisaran, seperti hujan. Tahukah Anda apa hobi terbesar Zhao Tianyu? Deng Jie memainkan trik lagi. Apa yang kamu bicarakan? Long Zaitian bertanya. Wanita, terutama wanita cantik. Zhao Tianyu ini dikenal sebagai setan warna. Selama dia menyukai seorang wanita, selama dia tidak memiliki latar belakang yang besar, dia akan berusaha mendapatkannya. Dan, menurut sebelumnya kasus, yang dia suka wanita, tidak ada yang di luar jangkauan. Ekspresi Deng Jie sedikit berlebihan. Apakah itu kuat? Long Zaitian tertawa tercengang. Bukankah? Apakah tuan muda dari keluarga Zhao dipanggil untuk apa-apa? Sobat, saya pikir dia orang yang baik. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kakak ipar saya sangat cantik. Anda harus santai saja. Dan jangan tertipu oleh Zhao Tianyu. Pertahankan tukang sampah di radar Anda, atau Anda akan berada dalam masalah besar. Saat Deng Jie berbicara, dia merendahkan suaranya lagi, dan berkata kepada Long Zaitian dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas pengingat Anda. Namun, baru-baru ini saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Zhao, dan bahkan Zhao Longting dalam masalah. Long Zaitian berada di jalannya. Hei, sobat, ini mengerikan, beritamu cukup terinformasi. Zhao Longting ini memang dalam masalah, dan dikatakan bahwa dia hampir dihapuskan. Dan Zhao Tianyu itu, meski tidak sesengsara Zhao Longting, tapi dia juga dihapuskan. Penyiksaannya tidak ringan. Yang satu cacat kaki dan kakinya, dan yang lainnya cacat jari-jarinya. Bagaimanapun, mereka semua sengsara. Deng Jie berbicara dengan jelas. Siapa yang begitu berani dan berani menyentuh seseorang dari keluarga Zhao? Mendengarkan kata-kata ini, Long Zaitian tiba-tiba menjadi tertarik, mengira dia hanya mengolok-olok Deng Jie ini. Sial, mereka yang berani menyentuh keluarga Zhao semuanya manusia serigala. Manusia serigala ini ada di kota Linjiang kita. Mereka hampir menyiksa kedua bersaudara ini sampai mati. Konon tidak terjadi apa-apa. Terlihat bahwa keluarga Zhao ada juga orang yang memiliki tabu. Deng Jie menari dan berkata, semakin banyak dia berbicara, semakin energi dia. Sebenarnya, akulah yang menggulingkan kedua bersaudara itu. Long Zaitian tersenyum sedikit tak terduga dan otentik. Saudaraku, jangan bercanda. Ini bukan sesuatu untuk dipamerkan. Jika kamu bisa menyingkirkan dua saudara laki-laki dari keluarga Zhao, kamu tidak akan terbang denganku di kelas ekonomi. Deng Jie jelas tidak percaya. Apa salahnya mengambil kelas ekonomi? Bukankah kelas ekonomi juga untuk orang? Long Zaitian tidak peduli. Begitulah katanya, tapi orang kaya selalu terbang dengan kelas 1. Deng Jie bergumam pada dirinya sendiri lagi, memandang Long Zaitian, dia selalu merasa bahwa pria di depannya tidak terlalu jujur dan suka menyombongkan diri. Keempat putra dari ibu kota kekaisaran, harus ada 4, dan Zhao Tianyu adalah 1, apalagi. Long Zaitian bertanya lagi. Keempat putra ibu kota kekaisaran, selain Zhao Tianyu, ada juga Shen Yuzi, Sui Shaofei dan Fan Yitong. Mari kita bicara tentang Shen Yuzi terlebih dahulu. Ayahnya adalah real estate, dan keluarganya sangat kaya. Selain itu, menghabiskan uang seperti air mengalir, dia juga memiliki nama panggilan, Shen Dasanren. Orang ini sangat mengagumi kehidupan orang asing kelas atas. Untuk masuk ke dalam lingkaran sosial orang asing tingkat tinggi, dia terus menyumbangkan uang ke luar negeri institusi dan sekolah. Ini disebut mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik,
membantu orang miskin, dan membantu orang miskin yang belajar di luar negeri. Nyatanya, semua orang tahu apa yang terjadi. Belakangan, dia memenangkan gelar Sendasan. Deng Jie berbicara dengan fasih lagi. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Dacia kita telah berperang selama bertahun-tahun, dan hanya dalam 10 tahun terakhir ini mereda. Setelah perang besar 6 tahun lalu, orang-orang dapat memulihkan diri. Ada juga banyak orang miskin di Dacia kita. Meskipun, uangnya sendiri, cara membelanjakannya adalah urusannya sendiri, tetapi menggunakan nama yang baik hati untuk mencapai tujuannya sendiri, orang seperti itu juga cukup tercela. Selain itu, orang yang bisa belajar di luar negeri seharusnya memiliki bantuan keluarga yang lebih baik. Long Zaitian mencibir sambil berbicara. Siapa bilang bukan, tapi, orang kaya, jadi ayo lakukan apapun yang mereka mau. Deng Jie berkata dengan sedikit emosi. Betul. Sen Yuzi ini bisa dianggap sebagai salah satu yang lebih khas. Long Zaitian sedikit tersenyum. Anak ketiga dari 4 putra ibu kota kekaisaran adalah Sue Shaofei. Tuan muda dari keluarga Sue di ibu kota kekaisaran. Keluarganya memulai sebagai perusahaan hiburan. Dia suka mobil balap. Dikatakan bahwa setidaknya ada beberapa 100 mobil mewah di keluarganya. Dan balapan bersamanya orang yang meninggal atau terluka, dikenal sebagai pembunuh mobil balap, dan dia sendiri, dengan mengandalkan kekuatan keluarganya dan hubungan dengan keluarga Zhao, selalu aman. Deng Jie berbicara dengan fasih lagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.